Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Aulia, kelas BKI 3C, jurusan Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Dakwah, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Di sini saya akan membuat sebuah video tentang konseling individual yang bertujuan untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Teknik Bimbingan Konseling. Sebelum berlanjut, mari mengetahui apa itu konseling individual. Konseling individual merupakan suatu proses pemberian bantuan oleh tenaga ahli atau konselor kepada klien atau konseli yang bertujuan untuk mengentaskan masalah, mengoptimalkan, memandirikan, dan mengembangkan efektif sehari-hari klien. Kemudian terdapat asas-asas dalam konseling individual. Yang pertama, asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan ini menuntut dirahasiakannya segenap data dan keterangan tentang klien yang menjadi sasaran layanan. Dalam hal ini, konselor berkewajiban penuh memelihara dan menjaga semua data dan keterangan yang disampaikan oleh klien sehingga kerahasiaannya benar-benar terjamin. Yang kedua adalah asas kesukarelaan. Jika asas kerahasiaan benar-benar sudah tertanam pada diri klien, maka sangat dapat diharapkan bahwa mereka yang mengalami masalah akan dengan sukarela membawa masalahnya itu kepada konselor untuk meminta bimbingan. Kemudian, asas keterbukaan. Pada proses konseling, baik klien maupun konselor harus bersifat terbuka. Keterbukaan ini bukan hanya sekedar berarti bersedia menerima saran-saran dari luar, tetapi dalam hal ini lebih penting dari masing-masing yang bersangkutan bersedia membuka diri untuk kepentingan pemecahan masalah yang dimaksud. Kemudian yang terakhir, asas keputusan di tangan klien. Setelah proses konseling berlangsung dan menemukan solusinya, klien menentukan keputusan yang sesuai dengan keinginannya dan tanpa paksaan. Konseling ini berkisah tentang seorang mahasiswi semester akhir yang sedang mengerjakan skripsi. Dia adalah 8 dari 9 bersaudara. Hanya dia dan adiknya yang belum menikah. Belum lama ini, dia ingin dijodohkan oleh salah satu kakaknya dalam waktu dekat dengan lelaki yang tidak dia kenal sama sekali. Namun, dia juga harus menyelesaikan kuliahnya karena ingin lulus pendidikan S1 tepat waktu. Karena hanya dia satu-satunya anak yang melanjutkan pendidikan. Selain itu juga, dia ingin mengejar cita-citanya menjadi wanita karir dan membanggakan kedua orang tuanya. Setelah lama berpikir, dia masih bingung bagaimana dia harus mengatakan ketidaksiapannya kepada kakaknya karena sang kakak memaksa dan dia harus cepat memberi keputusan. Sampai akhirnya dia memutuskan untuk berkonsultasi kepada konselor terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai Mbak. Mbak Nita. Iya. Silakan duduk Mbak.
kemauan sendiri ya Mbak. Iya. Berarti Mbak dengan sukarela kesini. Iya Mbak. Sebelumnya diminum dulu nih Mbak. Oh iya, makasih ya Mbak. Sama-sama. Saya minum ya Mbak ya. Iya silakan. Mbak ini mahasiswi atau pekerja? Sekarang lagi mahasiswi. Masya Allah. Iya. Sebelumnya perkenalkan saya terlebih dahulu ya. Nama saya Vina Aulia. Mbak bisa panggil saya Vina atau yang membuat Mbak nyaman. Saya salah satu tenaga ahli atau konselor di sini. Apakah Mbak sebelumnya pernah melakukan proses konseling? Belum, ini yang pertama. Wah, yang pertama ya Mbak. Kebetulan yang pertama juga sama saya. Iya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih karena Mbak sudah ada, maksudnya Mbak sudah sini. Iya Mbak. Dengan kesukarelaan hati Mbak. Mbak sebelumnya pernah melakukan konseling? Belum, ini yang pertama buat saya. Yang pertama ya Mbak. Iya. Dan yang pertama dengan kesukarelaan hati. Iya Mbak. Mungkin jika ini yang pertama kali, izinkan saya untuk sedikit menjelaskan tentang apa itu konseling ya Mbak. Iya Mbak. Jadi konseling merupakan proses Ini dimain. konseling, gitu ya. Iya. Udah. Baik, karena Mbak tadi belum melakukan proses konseling, saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu konseling. Ya Mbak? Iya Mbak. Jadi, proses konseling merupakan proses pemberian bantuan oleh tenaga ahli atau konselor kepada klien atau konseling. Di sini saya sebagai konselor dan Mbak sebagai konseling. Nah, tujuan dari konseling ini yaitu untuk mengoptimalkan dan mengefektifkan kehidupan sehari-hari klien. Tujuan utamanya yaitu untuk mengentaskan masalah. Apakah bisa dipahami? Bisa Mbak. Baik. Selama proses konseling ini, Mbak tidak perlu khawatir akan ada yang mengetahui, karena semua data pribadi Mbak dan keterangan yang sudah Mbak berikan kepada kami akan kami rahasiakan. Dan Mbak bisa mengatakan apapun yang Mbak rasakan tanpa merasa tidak enak atau khawatir, seperti itu ya Mbak. Mbak berbicara terbuka dan saya pun akan berbicara terbuka untuk menyelesaikan masalahnya. Konseling adalah hal yang dilakukan dengan sukarela. Jadi Mbak tadi Mbak mengatakan bahwa Mbak kesini dengan sukarela. Insya Allah selanjutnya Mbak akan melakukannya dengan kesukarelaan. Yang terakhir yaitu keputusan semua ada di tangan Mbak. Setelah kita menemukan solusinya, apa yang terbaik dan apa yang harus dilakukan, itu bagaimana Mbak akan menerimanya atau tidak. Apakah ada pertanyaan Mbak? Nggak ada Mbak. Jadi nggak usah khawatir ya Mbak ya tentang kayak gini. Jadi saya bisa terbuka kayak gini karena kan rahasianya bakal dipegang sama Mbak tanpa membongkar rahasianya Mbak ya. Iya, betul. Itu terjamin Mbak. Kemudian selama proses konseling ini saya ambil dalam waktu 40 menit. Peran saya di sini untuk mendengar, memahami, dan mencoba untuk membantu Mbak, membantu permasalahan Mbak. Dan peran Mbak adalah menceritakan apa yang ingin
ceritakan dan apa yang mengganggu Mbak selama ini. Begitu ya Mbak? Iya Mbak. Apakah penyampaian saya sudah cukup jelas Mbak? Insya Allah sudah. Baik, kalau sudah, apakah Mbak sudah siap melakukan konseling? Siap Mbak. Jadi apa yang ingin Mbak ceritakan? Jadi kalau bisa dibilang saya itu kan anak ke-8 dari 9 bersaudara ya Mbak ya. Dan dari 9 bersaudara itu bisa dibilang saya itu yang paling bandel dari SD. Kayak saya benar-benar yang paling bandel gitu. Terus saya dipondokin kan. Nah pas dipondokin tuh gara-garanya dari SD saya udah pacaran kelas 6 SD. Tapi ya pacaran kayak cinta-cinta monyet kayak gitu loh Mbak. Terus SMP lanjut saya sering bolos, sering main sama teman-teman yang gak bener seperti itu Mbak. Ya akhirnya saya dipondokin, saya sempat kabur. Dan pas SMA saya berusaha untuk apa ya, kayak berubah gitu loh Mbak. Gimana caranya saya bisa berubah jadi yang tadinya lebih buruk di keluarga, jadi saya bisa lebih baik lagi daripada saya, seperti itu Mbak. Terus bagaimana tanggapan keluarga Mbak tentang yang Mbak akhirnya ingin menjadi lebih baik? Mereka pada senang, semua pada senang. Dan tapi tetap di situ saya juga mempunyai pacar gitu. Cuma emang pacar saya juga sama aja gitu, kayak gak bisa yang namanya saya itu harus rajin kayak gitu. Jadi kalau misalnya dia ngajak main saya harus bisa, saya kemana-mana sama dia kayak gitu loh Mbak. Dan keluarga saya sebenarnya nggak memperbolehkan saya buat pacaran sama dia seperti itu Mbak. Dan pada saat saya lulus saya mau melanjutkan ke kuliah, dan itu membuat keluarga saya, khususnya orang tua saya itu merasa bangga karena saya bisa berubah seperti itu Mbak. Setelah itu apa yang terjadi Mbak? Pada saat itu pas saya kuliah, sebelum saya kuliah dan saya memutuskan untuk putus sama pacar saya, sampai akhirnya tes kuliah TBK saya terima. Nah lanjut, saya udah selesai S1 segala macam, saya punya pacar dari S1, kita lanjut hubungan. Dan sekarang saya lagi tugas akhir, semester akhir, lagi skripsi. Namun kakak saya yang satu ini merasa kayak lo tuh udah apa ya, lo tuh udah sekolah SMA aja udah bagus, gak usah kuliah lagi gitu. Dan dia mau mengenali saya dengan temannya. Maksud dari mengenali saya sama temannya itu dia mau menjodohkan saya dan supaya saya cepat menikah, seperti itu Mbak. Berarti Mbak ini kurang dukungan untuk berkuliah, tapi oleh salah satu kakak Mbak aja ya? Iya Mbak, dia tuh karena kurang pro dalam pendidikan formal gitu loh Mbak. Jadi kayak buat apa lo kuliah, ujungnya juga wanita bakalan di rumah aja gitu loh Mbak, maksudnya gitu. Terus kan kayak pemikiran
walaupun di rumah aja tapi kan bisa mendidik anak lebih baik. Iya, gitu. betul. Tapi apa alasan kakak Mbak ini ingin menjodohkan Mbak selain karena tidak pro ke pendidikan formal? Karena dia kayak nggak tahu ya, kayaknya dia takutnya saya juga ke hubungan yang kayak dulu lagi gitu ya, toksik kayak gitu. Mendingan nikah aja gitu. Tapi sebenarnya dia juga tahu kalau misalnya saya punya pacar tuh, dan dia juga selalu merendahkan pacar saya gitu Mbak, kayak pacar saya nggak kerja, pacar saya nggak bisa ngapa-ngapain, padahal semua itu bohong. Jadi pada saat itu pacar saya juga kerja sebagai kayak freelance di mana-mana, terus dia juga buat usaha sendiri, walaupun ya belum besar juga usahanya gitu Mbak. Tapi dari pacar Mbak ini apakah ada ciri-ciri ingin serius dengan Mbak? Insya Allah ada Mbak, karena kita sama-sama nabung buat meringankan nantinya gitu. Mendengar tadi kalau kakak Mbak ingin dijodohkan, mohon maaf, kalau Mbak ingin dijodohkan oleh kakak Mbak. Nah, apakah itu hanya kakak Mbak atau dengan orang tua Mbak juga? Sedangkan di sini kan orang tua yang lebih berhak seperti itu. Ya, jadi sebelumnya sebelum orang tua saya tahu, saya cerita dulu sama kakak saya yang pertama. Jadi saya cerita kalau saya bakal dijodohin sama kakak yang satu ini. Namun kakak pertama saya juga melarang, karena lanjutin aja kuliah, nggak usah ngedengerin omongan dia, emang dia orangnya kayak gitu. Dan kakak pertama saya ini ngomong ke orang tua saya, ngomong katanya saya itu bakal dijodohin, dan ya orang tua saya nggak setuju gitu loh kalau misalnya saya dijodohin. Dia itu orang tua saya malah lebih milih ngedukung saya untuk melanjut ke S2 nantinya itu Mbak. Ya saya sih kayak kalau mau kenalan sebagai teman itu fine aja, oke aja. Tapi kalau lebih dari teman kayaknya saya belum bisa, karena banyak cita-cita yang harus saya kejar dulu gitu loh Mbak. Kakak Mbak kayak gitu, bisa Mbak jelaskan kayak gitu itu seperti apa ya Mbak? Gimana ya, dia tuh kayak gak mau memikirkan sesuatu yang lebih panjang dulu. Jadi kalau apa-apa dia ambil jalan pendeknya gitu, gak mikir pendek itu, gak mikir luas gitu loh Mbak. Soalnya kalau misalnya ada, kalau waktu itu pernah dia kayak mikir, ya kalau misalnya kita nggak jalan aja, kalau kita nggak naik mobil, kapan nyampenya? Udah kita paksain naik mobil, padahal kan kita bisa naik motor, seperti itu Mbak. Saya minum lagi ya. Ya, silakan. Selain yang Mbak pikirkan tentang kakak Mbak yang ingin menjodohkan ini kurang menyukai pendidikan formal, apakah Mbak berpikir tentang hal lain? Enggak Mbak. Bagaimana jika kakak Mbak ini menjodohkan karena ingin Mbak tidak memberatkan orang tua lagi? Enggak sih Mbak, karena saya kuliah itu dapat beasiswa Mbak, jadi 80% itu beasiswa, bayaran beasiswa. Jadi
selanjutnya cuma sedikit aja yang bisa saya bayar gitu. Jadi 80% dibayar sama dari pihak kampusnya, terus nanti itu ya tinggal saya tambahin. Dan orang tua saya juga udah tua gitu loh Mbak, udah lanjut usia seperti itu Mbak. Mungkin karena orang tua Mbak sudah lanjut usia adalah salah satu penyebab kenapa kakak Mbak ini ingin menjodohkan Mbak. Kapan kakak Mbak ini bilang kalau Mbak ini ingin menjodohkan? Baru 3 hari yang lalu Mbak. 3 hari 3 hari yang lalu. Kemudian gimana hubungan kakak Mbak sama Mbaknya sendiri sekarang? Sedikit merenggang sih Mbak, dan kita juga sebenarnya jarang ketemu. Iya, soalnya dia ikut sama suaminya. Berarti kakak Mbak ini sudah berkeluarga ya? Iya Mbak, udah. Apakah Mbak merasa tertekan atas perjodohan ini? Dibilang tertekan, ya pasti tertekan ya Mbak, karena benar-benar didesak buat cepet-cepet nikah, dan kalau bisa dibilang masalah perkuliahan, jadi saya emang dari keluarga itu saya doang yang kuliah Mbak. Wah, Satu-satunya itu, jadi kayak sayang aja gitu kalau misalnya saya kuliah tapi tiba-tiba selesai kuliah malah nikah. iya. Jadi Mbak satu-satunya yang akan sarjana di keluarga ya? Iya, doain aja ya Mbak ya, semoga. Amin, amin. Mbak ini sebelumnya yang Mbak bilang sebelumnya Mbak nakal, tapi Mbak sangat maju pesat sehingga Mbak bisa berkuliah sampai S1 dan ingin lulus ya Mbak. Iya Mbak. Selain alasan-alasan Mbak tidak ingin dijodohkan, apa ada alasan lain? Kalau saya sih nggak ada alasan lain ya Mbak ya, kalau buat dijodohkan kayak ya emang nggak setuju. Tapi kakak saya alasan buat menjodohkan saya dengan temannya itu karena dia mikir kayak temannya itu alim, sedikit alim, dan bisa dibilang usahanya juga udah lumayan gitu dibandingkan pacar saya, seperti itu Mbak. Dan kakak saya juga berpikir kalau orang tua pacar saya itu tidak mengetahui hubungan kita. Jadi daripada lo nyumpet dari orang tua pacar saya, mendingan bahan. Sebenarnya orang tua pacar saya juga tahu kalau misalnya kita itu pacaran, seperti itu Mbak. Jadi kita juga saya juga sering main ke rumahnya, dia juga sering main ke rumah saya, itu Mbak. Apakah pacar Mbak mengetahui kalau Mbak ingin menjodohkan? Iya, pacar saya tahu, dan dia juga bilang katanya terserah kamu mau kayak gimana, mau ngambil keputusan apa, dia juga sabar, dan dia juga pasti tahu kalau misalnya saya juga nggak bakal mau buat dijodohin gitu. Jadi dia juga mengikuti alurnya aja. Gitu ya Mbak, saya mengerti perasaan Mbak. Memang itu di pilihan yang sulit ya Mbak, terutama Mbak juga memiliki pacar, apalagi yang sudah ingin serius seperti itu, tapi ternyata dijodohkan. Saya juga pernah Mbak
sedikit cerita ya Mbak. Iya Mbak. Dulu saya pernah memiliki pacar dan tidak direstui oleh orang tua saya. Orang tua saya tidak menginginkan pacar saya itu dan menyuruh saya buat cari laki-laki lain aja. Tapi setelah itu orang tua saya luluh kok, lama-lama bisa apa ya? Saya bisa meyakinkannya dan akhirnya orang tua saya juga memberikan keputusan penuh kepada saya karena saya sudah dewasa. Kakak Mbak juga saya yakin pasti bisa luluh, apalagi orang tua Mbak dan kakak Mbak tidak menyetujuinya. Jadi dari yang saya ambil dari cerita Mbak, kalau Mbak ini dijodohkan, Mbak juga, tapi Mbak memiliki pacar dan ingin mengejar cita-cita Mbak. Juga banyak keinginan Mbak setelah lulus. Gitu ya Mbak. Iya Mbak. Apa Mbak sudah mencoba untuk meyakinkan kakak Mbak? Belum sih Mbak, belum terlalu meyakinkan, saya cuma menolaknya aja seperti itu Mbak. Apa yang sudah Mbak katakan kepada kakak Mbak ini? Saya cuma kayak ngomong ke dia saya udah punya pacar dan pacar saya juga serius, kita juga udah sama-sama nabung dan orang tua dia juga tahu kalau misalnya kita pacaran seperti itu Mbak. Jadi dari yang saya pahami cerita Mbak memang sangat sulit ya Mbak. Iya Mbak. Mbak ini dijodohkan dan yang ingin dijodohkan dengan Mbak ini ingin menikah dalam waktu cepat. Iya. Jadi dianya juga kayak saya juga udah di usia matang, dia juga udah di usia matang, tapi dia emang bener-bener kayak cepet-cepet nikah gitu loh Mbak. Nggak usah ada udah kalau misalnya mau kenalan ini cuma seminggu 3 hari langsung nikah gitu kan, kayak ini orang ngapain gitu loh, ngapain lo gitu, kenal aja enggak, ngapain tiba-tiba nikah gitu loh. Hal itu memang kerap terjadi di zaman dulu Mbak. Iya Mbak. Muda. Mbak ini banyak cita-cita yang ingin dituju ya. Iya. Dan ingin membanggakan orang tua. Iya pasti Mbak, karena ya cita-cita saya juga mau jadi direktur. Wah, Terus pengen keliling dunia sama orang tua, beliin rumah, segala macam. Pokoknya saya mau kebutuhan orang tua saya itu terpenuhi semuanya. Seperti itu. Tadi Mbak bilang kalau kakak Mbak ini cukup keras kepala, mohon maaf. Iya. Dan Mbak bingung bagaimana cara meyakinkannya. Iya. Baiklah, kalau begitu cobalah Mbak berbicara dari hati ke hati dengan kakak Anda. Katakan ketidakinginan Mbak untuk menikah dalam waktu secepat itu dan katakan semua alasan-alasan Mbak yang membuat Mbak tidak ingin dijodohkan.
Mbak belum bisa menerimanya, cobalah ajak diskusi bersama dengan keluarga besar dan menyampaikan ketidaksiapan Mbak. Seperti yang kakak katakan tadi, kalau orang tua Mbak dan kakak pertama Mbak tidak menyetujuinya, saya yakin kakak Mbak akan menyetujui. Tapi kalau kakak sayanya nggak lulus juga, gimana Mbak? Dengan saya udah ngomong semuanya segala macam, tapi kakak saya juga tetap kotor gitu Mbak. Gimana ya Mbak? Dari peluang yang saya lihat dan saya amati, kalau kakak Mbak ini orang yang berkeinginan sementara seperti itu, dan kakak Mbak pasti luluh. Mbak gak boleh pesimis dulu karena belum mencobanya kan Mbak. Nah, kehidupan selanjutnya akan dijalankan oleh Mbak, bukan kakak Mbak. Dan pernikahan juga bukan tentang kebahagiaan satu orang atau tentang kebahagiaan dalam pernikahan, tapi tentang kesiapan dari diri Mbak, baik mental maupun finansial, karena yang akan menjalaninya Mbak. Jadi saya yakin kakak Mbak bisa yakin dan Mbak bisa meyakinkannya. Jangan ragu, jangan pesimis terlebih dahulu ya Mbak. Iya Mbak. Mbak bilang tadi satu-satunya yang berkuliah. Iya Mbak. Di keluarga Mbak. Iya, saya kuliah doang. Dari 9 bersaudara. Iya Mbak, karena kan adik saya juga masih SMP gitu, nggak tahu ya dia mau lanjut apa enggaknya, saya juga nggak tahu. Tapi dari kakak-kakak saya baru saya ada yang Sekali. Berarti Mbak harus benar-benar fokus nih sama perkuliahan, apalagi Mbak sudah punya skripsi. Iya. Tujuan-tujuan Mbak setelah kuliah. Kemudian juga Mbak harus menunjukkan hasil dari perkuliahan ini. Saya juga mau ngebahagiain orang tua saya juga gitu kan, karena saya nggak mau ya masa tua dia malah mau apa-apanya jadi susah gitu loh Mbak. Jadi kalau misalnya kan pasti umur semakin tua ya Mbak ya, jadi saya mau meringankan beban keluarga saya dengan saya bekerja yang sukses, jadi apa-apa bisa langsung beli tanpa memikirkannya, seperti itu Mbak. Setiap anak memang pasti memiliki keinginan untuk membahagiakan kedua orang tuanya, supaya orang tuanya mendidik dan menghidupi kita. Iya Mbak. Jadi gimana Mbak atas saran yang saya sampaikan tadi? Insya Allah saran yang Mbak kasih ke saya bakal coba, dan solusi dan sarannya sedikit lebih menenangkan saya, dan saya bakalan coba lagi ngomong kepada keluarga saya. Iya Mbak. Coba diomongkan. Karena Mbak sudah menerimanya, jadi apa nih yang Mbak dapat dari konseling hari ini? Yang saya dapat itu jadi perasaan saya jadi lebih tenang, dan awalnya saya tuh nggak tahu harus kayak gimana lagi, seakan kan kayak buntu gitu, kayak jadi buntu
masalah keluarga gitu kan, sama pacar juga. Jadi pada saat saya kesini, alhamdulillahnya saya menjadi lebih tenang. Ya, Mbak. Jadi lebih tenang ya, Mbak. Iya. Rasa Mbak sudah lebih tenang dan merasa enggak Mbak Iya. sudah mendapat solusinya. Iya. Alhamdulillah, setidaknya ada yang berubah lebih baik dari diri Mbak Iya, setelah Mbak. kelar dari sini ya Mbak. Iya, Mbak. Alhamdulillah pada konseling hari ini dapat berjalan dengan lancar. Semoga saran yang akan Mbak jalani nanti dapat berjalan dengan efektif dan mampu membuat kakak Mbak ini yakin kalau Mbak tidak ingin menikah dalam waktu cepat. Iya. Mungkin sesi konseling kita hari ini cukup sampai di sini ya Mbak. Saya berterima kasih sekali sama Mbak karena sudah berani untuk bercerita dan terbuka. Saya juga berterima kasih kepada Mbak karena Mbak udah mau mendengarkan cerita saya, karena jujur saya nggak pernah cerita sama orang lain selain pacar saya sih Mbak, sama keluarga saya itu. Baik, mari kita tutup kegiatan konseling hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Saya minta maaf ya Mbak kalau saya ada salah-salah tutur kata atau tingkah laku yang membuat Mbak tidak nyaman. Iya Mbak, saya juga maaf ya Mbak kalau misalnya saya banyak cerita kepada Mbak. Tidak Mbak, itu memang sudah terjadi. Ya udah, kalau gitu saya pamit dulu ya Mbak ya. Ya, Terima kasih ya Mbak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati Mbak. Iya. Sekian dan terima kasih.